hati lesu akan mendapat kekuatan baru. Tuhan, Engkau yang akan memulihkan Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Perkataan-Mu Tuhan, yang memberikan kesejukan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Engkau janji Tuhan, ketika kami datang kepadamu menaikkan syukur kami, sembah kami kepadamu, Engkau akan mencurahkannya. Engkau akan mencurahkan, mengalir di tengah-tengah kami. Apapun Tuhan, apapun keperluan umat-Mu Tuhan, apapun pergumulan di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan, Engkau janji, Engkau yang akan beri kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami diam di dalam hadirat-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Kami yang mengizinkan Roh Allah hadir di tempat ini. Roh-Mu bebas bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Salam semua jemaat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan, dengan suara yang keras. Bacakan ayat yang genap. Baik. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Baik. Hari ini tema kita adalah Allah kita, Allah yang murah hati. Apa itu Allah murah hati? Definisinya, kamusnya adalah Allah yang murah hati itu sikap hati yang rela memberi tanpa pamrih, bersedia membantu orang lain dan dengan tulus, tidak perhitungan di dalam kasih, waktu, perhatian, atau materi. Itu menurut kamus,
Tapi dalam Alkitab, murah hati adalah tidak hanya tindakan, tapi cerminan dari hati yang dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan. Amin, saudaraku. Hari ini kita mau belajar tentang mengasihi musuh. Allah kita Allah yang murah hati, karena itu kita pun harus murah hati. Mengasihi musuh mudah atau mudah? Halo? Mengasihi musuh mudah atau mudah? Kembali ke ayat yang pertama ya, Daud. Wow. Ya mungkin enteng kita bilang mudah ya. Tapi berat banget. Tapi kok Tuhan suruh ya? Mengasihi orang baik aja belum tentu mudah, apalagi mengasihi musuh. Ini perintah Tuhan, sangat berat ya. Tapi perintah ini, pesan ini adalah buat kita jemaat yang dikasihi. Untuk kita juga boleh melakukannya. Walaupun air mata, walaupun babak belur. Tapi ini perintah Tuhan, bahwa kita harus mengasihi musuh. Ada di sini yang punya musuh? Tidak ada? Coba lihat kiri kanannya, adakah? Ya. Puji Tuhan, nggak ada ya, nggak ada yang punya musuh ya. Ya mungkin kita nggak punya musuh, tapi orang memusuhi kita, ada juga begitu ya. Ya. Dan firman Tuhan katakan, ajaran Yesus ini sangat menantang, sangat berat. Karena tidak mudah untuk kita lakukan. Apa yang dikatakan di ayat 1-nya? Mengasihi musuh seperti apa? Dikatakan berbuat baik. Mengasihi musuh itu dikatakan apa? Berbuat baik. Mendoakan kepada orang yang membencimu gitu ya, mendoakan. Jangankan mendoakan, ingat wajahnya saja, melihat wajahnya saja sudah ya. Kalau bisa doanya itu Tuhan, apimu turun, kan kayak gitu ya. Tuhan turunlah apimu, halilintar. Sambar Tuhan. Kan gitu. Ya. Dikatakan Tuhan bilang suruh kita berbuat baik. Bahkan dikatakan apa? Berbuat baiklah pada orang yang benci kamu. Ya. Ayat berikutnya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah. Berkat turun atas dia. Mendoakan mereka yang menyakiti kita. Rela kehilangan hak. Ya saya bilang begini berat dan saya juga ngalami saudara. Merelakan. Pakai jurus jurus kasih. Mereka ya enak aja gitu kan. Akhirnya kita jadi berutang, jadi susah. Tapi inilah perintah Tuhan. Saya sampaikan begini, bukan saya nggak ngalami, tapi saya bersyukur. Saya berdiri di sini hatiku damai saudara. Ya, saya dengan istri bukannya kami nggak menangis-nangis, bukannya nggak berdarah-darah saudara. Buat orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang membenci,
Tapi bersyukur saudaraku, kok sepertinya hilang ya. Seperti kok nggak ada lagi. Gitu. Nah kalau itu masih ada di tengah-tengah kita, saya berdoa supaya siang hari ini dalam ibadah kita keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Ya, kita keluar sebagai pemenang. Ya, secara manusia ajaran ini sangat tidak adil, saudara. Karena manusia cenderung kalau disakiti, dia ingin membalas. Kalau disakiti, ingin membenci. Ya. Karena kita selalu cenderung mempertahankan diri kita sendiri. Kita selalu membela diri saat disakiti. Atau kita berharap ada keadilan. Ada keadilan. Nah saudaraku, Yesus dikatakan mengajarkan sebaiknya bukan hanya menahan diri, tapi kita harus aktif. Saudaraku, bukan hanya menahan diri, tapi kita harus aktif untuk kita mengasihi, berbuat baik, mendoakannya. Kita harus aktif, saudaraku. Nah, mengapa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi? Coba dibuka dari Matius 5. Matius 5 ayat 45. Mengapa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi? Karena itu adalah karakter Tuhan sendiri. Karena Allah itu adalah Allah itu kasih. Itu karakter Tuhan. Makanya dikatakan, mengapa kita dipanggil untuk mengasihi musuh? Karena itu adalah karakter Tuhan. Ya. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Walaupun yang menyakiti atau melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan sinarnya, memberkati manusia. Kan tidak dibedakan kan ya, wah ini matahari sinar ini hanya untuk umat yang mengasihiku. Oh kalau ini enggak dikasih matahari ini. Enggak. Jadi saudaraku bahwa Allah kita, karakternya adalah Allah yang mengasihi. Karena itu dia mengajak kita, mengajar umatnya supaya kita mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 36. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah kita itu adalah karakter Tuhan. Dan Allah, hendaklah kita seperti Bapa kita yang dia adalah Allah yang murah hati. Nah yang kedua, mengapa kita harus mengasihi musuh, saudara? Yang kedua adalah karena kita pun dulu orang yang kita adalah musuh Allah. Karena kita pun dulu musuh Allah. Kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena kita pun dulu adalah musuh Allah. Coba dibuka Roma 5 ayat 8 sampai 10. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah
oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan memanggil kita untuk mengasihi? Karena kita pun dulu adalah musuh Allah. Kita pun memberontak, kita pun melawan Tuhan. Kita pun bandel sama Tuhan, kayak kira gitu ya. Kita pun menjauh daripada Tuhan. Gak ada kan di sini yang lahir langsung bertobat, kan gak ada ya. Kita disuruh minggu, sekolah minggu, mungkin kita lari tempat yang lain. Kita pun sebelum kita diselamatkan, sebelum kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan, Dia mati bagi kita. Kita pun dulu adalah musuh Allah. Kita pun memberontak kepada Tuhan. Kita pun berkata enggak penting Tuhan itu. Aku mengandalkan kekuatanku. Aku mengandalkan kecerdasanku, kepintaranku. Ada banyak rupa yang kita lakukan untuk kita menghindar daripada Tuhan. Ya mungkin kita nggak seperti orang ateis, nggak menyadari ada Tuhan. Kita tahu ada Tuhan, tapi kita menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang kepada kita semua manusia. Amin saudaraku. Walaupun kita memberontak, kita menjauh daripada Tuhan, Tuhan tetap memanggil kita. Dengan cara setiap pribadi-pribadi kita yang berbeda-beda, Tuhan memanggil kita. Akhirnya kita berkata, ya Bapa, ya Aba, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. Nah saudaraku, karena Tuhan, dulu kita adalah musuh Allah. Kalau Tuhan menghukum kita, karena kita memberontak jauh daripada Tuhan, habislah kita semuanya. Mungkin kita nggak ada di sini. Ya, alasan kedua mengapa kita untuk mengasihi musuh karena Tuhan, karena kita dulu adalah musuh Allah. Yang ketiga karena kasih adalah kekuatan untuk membebaskan dan menyembuhkan. Kalau kita balas dendam, itu seperti lingkaran setan. Kalau kita balas dendam, mungkin sekarang kita puas membalas dendam. Tapi nanti, anak-anak kita, atau keturunan kita, makanya sampai dari orang tuanya sudah enggak ada, tapi keturunan-keturunannya, itu bisa terjadi, selalu ada balas dendam. Mungkin kita memenjarakan seseorang, tapi dia akan berkata, lihatlah aku nanti keluar. Aku akan membalas. Selalu lingkaran setan saudara. Tapi ketika kita kasih, itu akan memutus rantai kebencian dan dendam. Rantai akan memutus rantai yang luka hati dan kebencian. Mengasihi musuh bukan berarti kita membenarkannya, tetapi mengambil posisi aktif untuk tidak diperbudak oleh kebencian. Justru di dalam kasih, kita menjadi pemenang. Amin saudaraku. Justru di dalam kasih, kita sebagai pemenang. Jadi kasih, yang ketiga adalah karena kasih adalah kekuatan untuk kita disembuhkan. Kekuatan untuk kita dipulihkan. Yang keempat, kenapa kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi musuh? Karena kasih kepada musuh bisa menjadi kesaksian yang dahsyat, saudara. Karena ketika mengasihi musuh dan kita dengan tulus mengampuni, bahkan kita berbuat baik, menolong orang itu. Ada kesaksian dia membeli
Dia ke pasar budak ya, dia beli budak itu. Udah tua. Lalu ada yang berkata, ngapain kau beli yang sudah tua? Aku beli dia. Ketika dibawa ke rumah seharusnya dia yang diurus, ya kan? Karena budak kan dia beli itu. Dia tapi justru terbalik. Dia sakit-sakitan. Dia mengurus. Dia urus. Dia jaga, dia kasih makan. Orang nanya, ini apa ini? Kok dia beli budak justru dia lihat. Tapi dikatakan, siapakah itu? Apakah itu orang tuamu? Apakah itu keluargamu? Apakah itu familimu? Tidak. Lalu siapa dia? Dia adalah musuh. Dialah yang merusak keluargaku. Dialah yang membuat penderitaan dalam keluargaku. Tapi apa yang terjadi? Karena kesaksian itu, perbuatan baik itu membuat dia sadar dan dia bertobat, saudara. Gak ada yang lebih tinggi dari kesaksian perbuatan baik yang kita lakukan, saudara. Siapa lagi kesaksian di Alkitab? Yusuf, ya. Yusuf, kenapa Yusuf? Sama saudara-saudaranya. Yusuf dia dimasukkan ke sumur. Siapakah Yusuf? Siapa yang membuang dia ke sumur? Abang-abangnya. Saudara-saudaranya. Apakah di sini ada musuh di tengah-tengah keluarga? Keluarga dari nambur dari tulang, semua simpan. Akhirnya sakit hati, dendam. Saya kemarin dengar ada yang ngasih TikTok gitu ya, bahwa ternyata orang sakit secara fisik itu hanya kecil persennya. Tapi sesungguhnya karena dia ada kebencian, ada dendam. Ketika ada kebencian, kadang-kadang tersentak dia, jantungnya nggak teratur gitu ya. Ada kebencian, ada dendam. Dia terus marah gitu ya. Akhirnya ternyata itu 50% ya penyebab terjadi sakit. Sakit apapun itu. Mau jantung, mau leper. Ternyata secara fisik itu hanya 10-20%. Tapi selainnya itu karena ada sesuatu yang gak ada diselesaikan. Yusuf ketika dia dibuang ke sumur, lalu dijual lagi, jadi budak di Mesir. Tapi ketika abang-abangnya datang ke tempat Yusuf, walaupun diuji ya, walaupun diuji, dites, ini masih sayang gak ini sama adik-adiknya, dites dia mereka abang-abangnya. Tapi ketika terakhir, disuruhnya semua keluar. Orang Mesir semua pegawai-pegawainya keluar. Ketika semua udah keluar, menjeritlah dia. Dia menangis. Saya kalau baca ayat ini, selalu ya, setiap tahun kan satu kali baca Alkitab kan ya. Setiap tahun saya baca ayat ini selalu keluar air mata saya, saudara. Begitu kasihnya. Begitu dia enggak dendam, saudara. Dia mengasihi abang-abangnya. Dia peluk semuanya. Sini abang-abangku. Dia cium abangnya. Dia kasih abangnya. Padahal dia dulu dibuang, dimasukkan ke sumur. Dia tega abangnya kepada bapaknya. Laporannya bilang, anakmu, adikku, anakmu. Bapak, dia dimakan harimau. Lihat ini, jubahnya berdarah-darah. Coba saudaraku. Begitu teganya sama adiknya. Adakah di sini yang tega sama adiknya atau abangnya? Kalau ada sesuatu yang gak dibereskan, ada sakit hati, ada kepahitan. Ketika engkau kepahitan, engkau tidak bisa memuji Tuhan. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia gak bisa lepas, enjoy, happy gak bisa. Makanya waktu tema kita Mazmur 50, Tuhan pakai asap, pakai seorang seorang pemimpin ibadah.
Dia tolong beritahu umatku. Aku datang sebagai hakim. Aku mau tegur umatku. Aku mau bersidang. Dia panggil umatnya. Kamu datang kepadaku hanya dengan rutinitas, hanya kewajiban. Enggak sungguh-sungguh. Bebanmu berat tapi engkau menanggung sendiri. Tuhan sangat menghakimi umatnya. Karena umatnya tidak sungguh-sungguh. Waktu saya nonton sama si Paulus, nonton Inter Milan lawan Barcelona. Wah, semuanya udah 45 kali 2, 90 menit. Semuanya begini-begini saudara. Goyang mungkin itu tempat itu. Tapi mereka terus menyerukan. Nah saudaraku, ketika kita kan doa syukur saudara. Kalau di Palas kami doa syukur, ekspresinya itu saudara. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Doa syukur itu adalah mengekspresikan ketika Musa dan umatnya menyeberang Laut Teberau. Siapa penarinya itu? Betul. Ya? Miriam penari. Dia ajak penari-penari. Oh, rebana saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, saudaraku. Itu yang keempat saudaraku ya, kesaksian itu dahsyat saudaraku. Ketika kita bisa mengasihi. Saya ada orang yang membuat saya susah. Ketika diingatkan malah marah. Tapi ketika Tuhan, aku berdoa, memberkati dia. Datang ke rumah, istriku buatkan kopi saudara. Musuh saudara. Istriku buat kopi. Makasih Pak, kami berpelukan saudara. Gak tahu gimana caranya semua bisa dikembalikan, tapi aku hanya percaya Tuhan tolong aku. Amin saudaraku. Nah yang terakhir, yang kelima, karena kita hidup untuk kerajaan Allah, bukan untuk membalas dendam. Amin saudaraku. Yesus membalik nilai-nilai dunia dalam kerajaannya dan kuasanya, bukan untuk membalas, tapi penyerahan kepada kehendak Bapa yang hidup. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi musuh, bukan berarti itu mudah, tapi itu adalah jalan salib. Jalan salib, jalan yang membawa hidup untuk pemulihan, untuk kemerdekaan sejati, saudaraku. Ketika kita bisa mengasihi musuh, kita akan belajar bagaimana salib Kristus. Kalau kita akan perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana Yesus. Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tapi dia dihina, dia ditinju, dia dimahkotai duri. Kita yang berdosa, gak apa-apa kan? Ya kita seharusnya ngalamin itu saudara. Tapi dia mau menderita, dia susah. Sampai di taman Getsemani dia berdoa, bergumul dengan keringat, mencucurkan darah. Karena begitu berat yang harus dihadapi. Tapi biarlah kehendakmu Bapa yang jadi. 3 kali saudara. Dia datang lagi berdoa lagi. Akhirnya datanglah malaikat menguatkan dia. Saudaraku, saya katakan di awal tadi, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Berdoalah buat mereka. Dan tidak mengharapkan sesuatu yang kembali. Amin saudaraku. Baik, silakan bersama Muci maju ke depan. Refleksi saudaraku. Siapakah orang yang sulit kamu kasihi saat ini? Biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Siapa yang sulit yang saya kasihi? Yang kedua, adakah luka lama yang membuat sulit mengampuni? Adakah kamu punya pengalaman damai karena memilih mengasihi
bukan membalas. Mari bermurah hati kepada mereka dengan cara mendoakan, mengirim pesan damai, tidak membalas, mengampuni dalam hati, dan menyerahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kalau ada engkau menyimpan dendam atau benci, biarlah saat ini pandanglah salib Kristus. Dia yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Dia mengalami ejekan, hinaan. Dia mengalami pukulan. Dia mengalami cambukan. Biarlah masing-masing teduh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua. Kasih Tuhan, Ya Tuhan, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga untuk tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu kemenangan-Mu, kesembuhanku, salib-Mu, salib-Mu Tuhan. kemenangan-Mu, birur-Mu, kesembuhanku. Terpujilah. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Oh haleluya. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
sembah Dia. Oh, sembah Dia. Terpujilah Engkau, kasih yang tulus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, memandang Kalvari, memandang Yesus disalibkan. Kau yang kami muliakan. Tuhan sembuhkan. Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Engkau yang mengampuni kami, Tuhan. Yang sempurna. Haleluya. 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 Amin, Tuhan. Engkau Allah yang murah hati, Tuhan. Bahkan Engkau yang rela mati, Tuhan. Engkau disalibkan, Tuhan. Biarlah kami memandang kepada salib. Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Kalau ada dendam, ada kebencian, biarlah kami membuangnya, Tuhan. Amin. Karena kami memandang kepada salib-Mu. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,